Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Dan di video kali ini lagi hujan deras banget, jadi mohon maaf banget bila mana aku dubbingnya juga ada suara bisik-bisik hujan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pada absen dulu ya, dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa video ini aku kerjakan ya, dan aku buat itu di sekitaran mau sore ya teman-teman. Di jam setengah 3 sore gitu aku baru beres-beres rumah. Karena pagi itu aku biasanya, sekarang kebalik ya, pagi itu jadwal aku untuk ngedit video. Karena emang belum mulai jualan nih teman-teman. Belum ada pesanan juga, ada juga pesanan untuk malam minggu nanti keliling biasa bagi-bagi makanan lagi. Nah, sekarang aku mau bersih-bersih rumah dulu karena kan kemarin aku tinggal ke gunung, dan di rumah itu ada adik dan juga ponakan aku. Kalau adik sama ponakan aku kalau main ke sini tuh dia nggak pernah berani neko-neko, jadi paling cuma main game, nonton TV gitu-gitu aja. Jadi sekarang mumpung ada waktu, mari kita bersih-bersih. Jadi buat teman-teman yang masih mager, males-malesan karena cuacanya syahdu banget, boleh yuk nonton video aku dan kita beres-beres bareng biar rumah kita tuh enak, bersih, dan nyaman juga. Nah, ini tadi udah aku kebas-kebas untuk cover sofanya, itu tuh sebenarnya selimut gitu ya teman-teman, aku jadiin alas untuk sofa. Aku cuma punya satu ya teman-teman, sebenarnya sih kepengen beli satu lagi biar bisa buat gantian gitu pas saat dicuci, jadi ada gantinya lagi. Tapi aku buka-buka di Shopee itu belum ketemu yang cocok ya. Jadi ya udah, untuk saat ini aku cuma punya satu ini aja. Lanjut ya, sekalian aja ini kita elap-elap, tapi aku untuk ngelap-lapnya juga nggak bener-bener effort banget seperti biasanya karena ini nggak begitu kotor ya teman-teman. Nah, oke, bagian ruang tamu tempat duduk ini udah selesai. Lanjut ke bagian raspur atau karpet ini ya. Jadi ini adalah karpet, sebenarnya udah pengen aku cuci ya, tapi ya gimana, nggak ada panas teman-teman. Setiap hari hujan-hujan terus, jadi kepending lagi deh untuk nyuci raspurnya. Untuk nyuci raspur tuh tinggal dibuka aja ya, cuma kita cuci yang bagian cover bulunya aja. Jadi untuk bagian busanya itu bisa dilepas pasang. Kalau mau dicuci tuh nggak usah busanya ikutan dicuci ya, jadi cukup kita cuci bagian cover luarnya aja. Oke, ini udah selesai, lanjut tinggal kita simpen. Banyak banget teman-teman yang nanya, Mbak Nia disimpan di kolong kursi itu apakah nggak kotor? Nah, di kolong kursi itu tuh setiap hari aku sapu ya teman-teman. Setiap pagi tuh kadang aku sapu, aku kebas-kebas gitu. Jadi alhamdulillah. Aku sih nggak bilang rumah aku tuh bersih, rumah aku rapi, enggak ya teman-teman. Rumah aku juga sama, kotor, berantakan, tapi sebisa mungkin bagaimana caranya kita merawat rumah yang udah kita tempatin ini ya. Ya walaupun rumahnya masih kredit ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting kita rawat dan kita jaga aja. Hargain barang apapun yang udah kita punya saat ini. Dan aku doakan buat teman-teman yang belum ada rumah, yang wishlistnya di tahun ini kepengen punya rumah, semoga segala rezekinya dipermudah oleh Allah dan diluaskan segala jalan usahanya, amin.
Dan yang pada punya utang nih sama kayak aku, rumahnya masih kredit, semoga Allah segera beri rezeki lebih untuk bisa melunasi rumah. Amin. Oke, ini bagian ruang tamu udah selesai, lanjut kita ke dapur ya. Nah, ini cucian piring aku numpuk banget karena tadi subuh itu aku habis masak. Seperti biasa ya, masak untuk bekal bawa kerja suami aku dan juga untuk sarapan. Jadi tadi aku nggak sempet langsung cuci piring karena aku ngejar editan video. Baru sekarang aku mau kejar nih cucian piringnya sebelum nanti kita lanjut masak. Jadi nggak tahu kenapa, ada nggak sih yang sama kayak aku kalau mau masak itu harus ngelihat dapurnya tuh rapih bersih dulu. Sebenarnya sih bisa aja ya dalam kondisi cucian piring numpuk kayak gini terus kita masak itu bisa. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku sih kurang apa ya, kurang semangat aja kalau ngelihat dapur berantakan gitu. Jadi ya mau nggak mau ini cucian piring harus aku cuci dulu, dapur harus bersih dulu, baru aku lanjut masak. Ada nggak yang sama kayak aku? Kalau ada yang sama boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Nah, tapi sebelum nyuci piring ini aku mau taruhin dulu cucian piring yang udah kering sebelumnya ke tempatnya masing-masing. Ini ada sisa makanan kemarin ya yang udah basi karena aku lupa nggak aku masukin kulkas teman-teman. Jadi ya ini kebuang, tapi untungnya kebuangnya hanya sedikit aja. Lanjut sambil kita cuci-cuci piring, sambil aku jawabin komen teman-teman ya di video-video yang sebelumnya. Banyak banget yang tanya, Mbak Nia tinggalnya di daerah mana? Aku tinggal di daerah Cikarang Selatan teman-teman. Terus banyak juga yang tanya, Mbak Nia kucingnya pada kemana kok nggak pernah kelihatan. Alhamdulillah untuk kucing-kucing aku masih ada semua, sekarang tinggal 5 ya teman-teman. Semuanya ada di dalam kandang, biasanya sih ada 1-2 yang aku keluarin untuk jaga rumah gitu. Tapi mereka mainnya hanya di teras rumah aja. Kalau ada yang tanya, Mbak Nia apa kucingnya nggak kasihan, nggak jenuh di dalam kandang terus? Kucingnya tuh nggak di dalam kandang terus ya teman-teman. Biasanya pagi itu dikeluarin, terus nanti siang masuk kandang biar pada istirahat. Terus nanti sore di saat suami aku pulang kerja itu dikeluarin sama suami aku dan diajak main. Tapi memang untuk sekarang itu kucingnya nggak ada yang di dalam rumah. Karena aku ngerasa tuh kalau kucing di dalam rumah itu pertama emang kerasanya tuh capek karena apa? Karena sering ada bulu-bulu gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus vakum rumah itu setiap hari. Tapi semenjak kucing aku ditaruh di kandang semua, itu aku vakum kadang 3 hari sekali atau seminggu sekali aja teman-teman. Tapi kalau semisal aku lagi jenuh, aku bosan sendirian di rumah, biasanya aku suka ngeluarin kucing aku ya 1 atau 2 terus aku ajak main di dalam rumah gitu. Tapi selesai diajak main ya langsung kita masukin lagi. Pokoknya alasan aku hanya itu aja sih karena aku sekarang kerjaan banyak, sibuk juga, khawatir malah aku rumahnya kurang bersih, ada bulu-bulu kucing. Jadi lebih baik aku masukin di dalam kandang aja. Dan insya Allah walaupun di dalam kandang kita juga masih tetap memperhatikan kebersihan dan kita juga masih sayang sama mereka semua. Jadi udah kejawab ya teman-teman, kucing aku masih ada. Nah sekarang juga mereka udah besar-besar semua nih, kayak si Meme, terus si Black, ada juga si kakak, anaknya dari si kakak. Ada semua ya teman-teman, alhamdulillah. Oke, nggak kerasa ini aku udah selesai aja cuci piringnya. Dan sekarang lanjut juga untuk bersihin dapur. Ini padahal nanti dibuat masak lagi ya, tapi kenapa aku bersihinnya sampai totalitas gini? Nggak tahu kenapa teman-teman, kalau masak itu enaknya tuh ngelihat dapur bersih rapih dulu. Ini juga sekalian ya aku bersihin, ada bangkai-bangkai semut ya. Aku heran banget itu semut keluar dari lobang-lobang pinggiran tembok gitu. Bingung aku harus ngilangin semutnya tuh pakai apa, padahal aku udah pakai semprotan anti semut tapi datang lagi datang lagi. Jadi ya gimana ya, udahlah biarin aja. Banyak yang bilang sih katanya rumah kalau banyak didatengin semut itu insya Allah nanti banyak didatengin rezeki juga. Amin.
By the way, teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton video aku? Udah pada makan atau belum? Udah pada santai atau belum? Kalau ada yang masih kerja nggak apa-apa, aku temenin, aku juga kan masih bekerja ini teman-teman. Jangan pernah bilang ibu rumah tangga itu nggak bekerja, salah besar. Sebenarnya kerjaan ibu rumah tangga tuh banyak tahu, cuma nggak kelihatan orang aja. Jadi kadang orang itu menilai ibu rumah tangga tuh nggak ada kerjaan. Siapa yang bilang? Emangnya nasi bisa tiba-tiba langsung matang? Ada lauk di meja tiba-tiba langsung jadi? Rumah bersih tiba-tiba emang bisa langsung dijentikin pakai jari terus bersih kan? Enggak. Oke ya, ini aku mau lanjut masak dulu. Yang pertama aku mau masak nasi dulu. Alhamdulillah ini paketan beras aku udah sampai. Seperti biasa beras andalan aku yaitu beras Santap. Beras premium yang ekonomis tapi rasanya kayak nasi-nasi di restoran. Ini beras Santap tuh pulen banget ya teman-teman. Aku suka, bersih juga. Nggak ada gabah, nggak ada padi-padinya gitu juga nggak ada. Pokoknya super bersih banget. Dan ini aku buka yang kemasan 5 kilo. Aku tuh lebih sering beli yang kemasan 5 kilo ya teman-teman dibandingin kemasan yang lebih besar. Karena supaya ongkirnya juga lebih murah. Nah, jadi buat teman-teman yang pada penasaran untuk berasnya aku beli di mana, aku beli online. Ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Blibli, dan ada juga bisa lewat Instagram. Nanti untuk link pembeliannya aku bakal taruh di kolom deskripsi. Oke, ini untuk nyuci berasnya biasanya aku 2-3 kali, tapi kadang ada yang bilang nyuci berasnya 2 kali aja mbak, biar vitaminnya nggak pada kabur. Itu biasanya sih kalau beras yang bener-bener kotor banget, aku tuh bisa lebih dari 3 kali teman-teman. Nah, mumpung aku inget nih, kemarin-kemarin tuh banyak yang pada bilang di kolom komentar, katanya akhir-akhir ini tuh video aku jadi agak redup gitu ya. Bener apa nggak sih? Kalau aku menurutku sih emang sih agak lumayan gelap ya. Ini mungkin lampu di dapur aku udah mulai agak berkurang kali ya terangnya. Jadi mungkin nanti aku bakalan ganti untuk lampu di dapur lagi. Kalau semisal teman-teman ada yang tanya Mbak Nia pakai bantuan ring light atau softbox, enggak. Aku nggak pakai ya teman-teman. Jadi aku bener-bener pakai hanya lampu di dapur aja. Walaupun suami aku bilangnya katanya kayak lampu orang mau hajatan, nggak apa-apa deh. Yang penting video aku tuh terang. Tapi banyak yang bilang kemarin-kemarin video aku agak redup gitu. Lanjut, ini aku ngerebus air dan aku mau masak yang simple aja ya teman-teman. Ini juga hujan deras banget. Sekarang ini aku udah selesai juga untuk cuci tahu. Ini ada tahu putih biasa ya teman-teman, belum ada rasanya. Jadi mau aku bumbuin dulu. Untuk bumbunya cuma pakai garam dan juga bawang putih. Ini selain untuk perasa juga bisa jadi pengawet supaya tahu kita itu awetnya lama. Harus direbus ya teman-teman, jangan dibumbuin biasa aja. Kalau kita rebus seperti ini nanti untuk tahunya itu bisa tahan sampai 1 mingguan itu bisa ya teman-teman. Nah ini tinggal ditata aja lalu nanti kita bakal rebus. Oke, ini untuk air yang direbus udah mendidih, masukin garam, minyak sayur dan juga baking powder. Ini sekarang aku mau ngerebus daun singkong ya teman-teman. Daun singkong ini juga aku bawa dari gunung kemarin. Jadi emang udah dipetikin kayak gini sama adik aku pas malam-malam itu. Jadi tinggal dimasak aja. Sebetulnya daun singkongnya itu kita bawanya banyak. Cuma udah aku bagi paruh sama ibu aku. Untuk daun singkongnya sendiri ini biasanya aku rebus semua. Dan nanti tinggal kita simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer. Kalau dalam jangka waktu lama baru mau dimasak, teman-teman lebih baik disimpan di dalam freezer. Oke, kenapa di sini aku kasih baking powder supaya dia itu cepat untuk lunaknya dan juga warnanya tetap cantik, tetap hijau seperti ini. Nah, berhubung hari ini nggak aku olah apa-apa biar jadi lalapan gitu aja atau cowelan gitu ya teman-teman. Jadi hanya aku rebus seperti ini. Setelah direbus diangkat lalu kita cuci bersih dulu dan diperas seperti ini untuk mengurangi kadar airnya. Oke, ini udah selesai, bisa dilihat sendiri untuk warnanya tetap cantik hijau seperti ini. Aslinya ini warnanya cakep hijau banget ya teman-teman. Tapi nggak tahu di sini karena videonya agak gelap gitu jadi lumayan jadi butek gitu ya.
Nah ini untuk tahunya juga udah matang, usahakan masak tahunya sampai dia benar-benar mendidih. Setelah itu dibiarkan dulu kisaran 5 menit lalu diangkat. Lanjut untuk sambelnya, di sini aku udah siapin bahan-bahan sambel. Aku mau coba sambal yang lagi viral di mana-mana, katanya sambal rebus terong gini. Ini bahan-bahan udah aku siapin semuanya dan sekarang tinggal kita rebus aja. Katanya tuh harus pakai terong bulat kayak gini. Kebetulan terongnya itu ada, jadi ya udah kita pakai aja. Semua bahan-bahan ini direbus dan di kompor samping ini aku mau nyambi goreng tahu. Ini aku goreng tahunya nggak banyak ya, karena aku makan kepengen langsung habis aja sekali makan. Jadi aku goreng tahunya hanya 2 buah tahu, aku potong belah jadi segitiga. Dan mumpung ada stok bandeng, aku juga goreng bandengnya semua aja. Oke, ini dia semua bahan-bahan sambal yang kita rebus udah mateng. Tapi kok menurut aku kayak ada yang salah nggak sih? Kalau terasinya ikut direbus pasti otomatis kan dia jadi pecah ya teman-teman. Apa ini aku salah atau enggak ya? Apa seharusnya terasinya itu dibakar kali ya biar jauh lebih sedap? Pokoknya nanti aku bakal coba lagi deh bikin sambal ini. Barangkali teman-teman udah ada yang pernah bikin sambal yang lagi viral. Boleh kasih tahu aku di kolom komentar. Nah ini untuk bandengnya juga udah matang ya teman-teman. Sengaja aku goreng semua karena supaya besok pagi bisa jadi lauk atau sarapan untuk suami aku. Untuk sambalnya aku hanya kasih garam, penyedap rasa, dan sedikit gula pasir. Katanya sih sambalnya hanya direbus gini aja, diulek tanpa harus digoreng lagi. Dan alhamdulillah pas aku cobain ternyata dia enak. Tapi menurut aku emang rasa terasinya itu kayak apa ya, kayak kurang aja gitu lah teman-teman. Karena direbus tadi kan terasinya jadi pecah gitu ya. Ini sambalnya udah jadi, alhamdulillah. Untuk lauknya juga udah aku tirisin, udah turun semua minyaknya. Ada ikan bandeng, ini bukan bandeng presto ya teman-teman, jadi bandeng biasa gitu. Dan juga tahu yang udah kita bumbuin udah mateng juga. Dan alhamdulillah sekarang saatnya untuk makan. Nah aku makan berdua hanya sama suami aja ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau persiapan makan dulu. Sekarang kalau mau makan ada ritualnya teman-teman. Harus pasang meja dulu. Alhamdulillahnya ini mejanya bisa bongkar pasang, dilipat gitu. Jadi bisa lebih simple gitu ya teman-teman. Bisa disimpan atau diselipin di sudut aja. Kalau disuruh untuk beli meja makan dan kursi makan, insya Allah dananya sih ada. Cuma kita mikir lagi untuk tempatnya teman-teman. Ini kan rumah subsidi ya, emang ya untuk tanahnya ya segini alhamdulillah. Tapi bingung mau ditaruhnya di mana karena emang sempit ya teman-teman. Untuk ruang tamu menurut aku juga kurang cocok kalau meja makan ditaruh di ruang tamu sini. Kalau mau ditaruh di dapur juga udah dapur senggol, dapur segaris gitu. Kalau dikasih meja makan malah jadi lebih sempit teman-teman. Jadi untuk sekarang ya kita apa adanya aja. Bisanya seperti ini tetap kita syukuri. Kayak kemarin sebelum punya meja juga aku lesehan sama suami di bawah, nggak kenapa-napa, nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa makan nikmat ya bareng sama keluarga kayak gitu. Oke, mari makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pada makan yuk. Kalau belum makan boleh yuk kita makan bareng. Ataupun teman-teman kalau lagi males masak, bisa juga nih masakan seperti ini jadi referensi. Karena masaknya tuh sebenarnya cepat banget kalau nggak di videoin ya, setengah jam juga mateng. Tapi karena dibikin video ya durasinya seperti ini teman-teman. Semoga dari setiap video yang aku share teman-teman bisa diambil nilai positifnya ya. Yang jelek-jeleknya jangan ditiru, pokoknya ambil nilai positifnya aja. Dan aku seneng banget kalau ngelihat suami aku makannya nambah, lahap banget. Berarti menu yang kita buat itu berhasil ya. Dari bahan dan menu sederhana, kalau kita ngolahnya bener insya Allah bisa jadi makanan yang lezat, yang nikmat ya teman-teman. Mohon maaf banget bila mana durasinya lumayan panjang di 20 menit 8 detik. Semoga teman-teman gak bosan nontonin video aku yang random kayak gini. Kadang bikin jualan, kadang menu masakan, bersih-bersih rumah. Namanya juga
vlog daily vlog ya, vlog daily vlog. Apalagi kegiatan ibu rumah tangga tuh apa sih yang nggak jauh-jauh dari bersih-bersih rumah, masak ya kan. Semoga teman-teman nggak bosan nontonin video aku. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Aku akhiri dulu ya video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.